Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Menteri dan jajarannya, di halaman 10, Pak. Halaman 10 tentang hasil pendataan tenaga non-ASN. Jumlah tenaga non-ASN 2.360.723, Saudara Menteri. Nah, kami ingin bertanya apakah dari total tenaga non-ASN ini sudah termasuk Satpol PP yang lebih kurang 70.137 dan rata-rata mereka yang sudah bekerja di atas 10 tahun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua menyangkut IPDN, Saudara Menteri. IPDN itu dalam formasi yang harus dipenuhi karena menyangkut juga peserta dari OAP, orang asli Papua. Orang asli Papua. Total yang diajukan itu 1.410 praja untuk tahun 2023. Dan dari total ini ya merupakan hasil pembahasan dengan tim Kemenpan RB. Ini sudah pernah dibahas, Pak. Kita punya suratnya di sini. Nah, ternyata dari hasil pembahasan yang sudah fix, Kemenpan RB membuat surat bahwa untuk mengisi CPNS di lingkungan organisasi pemerintah, dari IPDN ditetapkan hanya 534 formasi. Begitu, Saudara Menteri. Nah, kalau 534 formasi, ya, menurut kami tidak rasional. Kenapa demikian? Sebagiannya selama ini ya untuk satu kabupaten kota masing-masing terbagi untuk 2 orang pamong. 2 orang pamong di sana. Dan provinsi 4 pamong setiap tahunnya. 4 pamong. Nah, kalau hanya diberikan kuota 5-3 formasi tentu akan membuat kerja-kerja di daerah itu dari pamong akan pincang, Saudara Menteri. Dan kalau kuota setiap tahun 534, maka dipastikan IPDN akan kosong. IPDN akan kosong. Kenapa demikian? Kuota IPDN itu lebih kurang di atas 1.100, Pak, selama ini. Dan anggaran sudah kita ketok untuk tahun 2023, Pak Menteri. Nah, dibandingkan dengan sekolah-sekolah kedinasan lain, ya, seperti misalnya Kementerian Perhubungan membutuhkan 1.408 kebutuhan, Keuangan 1.100, Hukum dan HAM 525, ini tidak berubah, Pak. Kenapa IPDN itu mesti dirubah? Nah, dari segi perbandingan biasanya, dan itu dari hasil kajian, setiap tahun 2 untuk kabupaten kota, ya, untuk provinsi 4, Saudara Menteri. Ini kira-kira apa rasionalitas dari Kementerian PAN untuk memberikan kuota yang jauh sekali dari kuota yang sebelumnya, dari 1.410 menjadi 534 formasi. Ini, Pak, apa pertimbangan rasionalitasnya? Nah, saya menyinggung sedikit tentang parlemen. Kalau tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, bahwa parlemen membutuhkan 400 formasi, Saudara Menteri. 400 formasi. Pada formasi
dan semua punya unit kerja di sana. Tetapi surat dari Kemenpan mengatakan mengurangi kalau saya nggak salah 70%. Ya Pak Sekjen? Berapa persennya? 70%. Efisiensi 70%. Ya, kami yang merasakan di DPR ini bagaimana Kesekjen itu bekerja ya secara terus-menerus, dan apabila dilakukan efisiensi 70%, maka tidak usah menurut Kesekjenan. Menurut kami ini akan membuat kerja-kerja di DPR akan terganggu. Nah, lagi pula kenapa harus misalnya ada surat dari Kemenpan, ya, Kemenpan yang hanya memberikan kewenangan kepada 4 instansi atau lembaga yang bisa menerima calon ASN, yaitu yudikatif, Mahkamah Agung, kalau saya nggak salah BIN, dosen, dan kejaksaan. Artinya, tolong dari Kemenpan itu melakukan kajian kembali, supaya parlemen juga dimasukkan. Ya. Dalam salah satu lembaga, jadi 4 tambah 1 jadi 5. Nah, bagaimana nanti aturan mainnya atau apa yang perlu didetailkan, ya menurut kami dari Sekjen Kemenpan bisa koordinasi dengan Sekjen DPR RI. Ya, apalagi DPD itu efisiensinya tidak sampai 70, Pak. DPD. Iya kan? Tidak sampai 70%. Nah, kok DPR itu efisiensi sampai 70%, Saudara Menteri. Saya kira sementara ini dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julimat. Selanjutnya Pak Samsuri Rijal. Terima kasih Ketua, Bapak Pimpinan Komisi 2, serta Menteri Pan-RB, serta seluruh jajaran yang kami hormati, dan para anggota yang berbahagia. Langsung saja kami ingin menyampaikan, bahwasanya untuk dimaklumi, tadi sudah disampaikan bahwa sejumlah pegawai itu justru tidak mengecil, justru membengkak kan Pak Menteri ya. Setelah dilakukan pendataan pegawai non-ASN itu. Termasuk juga di dalamnya sebagaimana yang sudah kita sering bahas adalah pegawai misalnya pegawai honor di KPU, pegawai honor Bawaslu yang mereka itu adalah menjadi tenaga handalan di tempat mereka itu bekerja. Dan itu yang menjadi jaminan untuk memfollow up pekerjaan tahapan di KPU Bawaslu dalam rangka menghadapi pemilu ke depan. Sementara ancaman dalam PP nomor 49 tahun 2018 yang mereka akan berakhir pada tanggal bulan November tahun 2023 ini, waktunya sudah sangat dekat itu Pak Menteri. Kita sangat mendukung dengan statement Pak Menteri yang sudah tadi diekspos di tengah kita, bahwasanya tidak akan ada PHK massal, dan tidak akan ada pembengkakan anggaran. Kita sangat dukung sekali itu. Dan tidak mengurangi pendapatan dari masing-masing mereka yang akan diterima, serta sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi saya ini agak pelik juga memikirkan bagaimana kombinasi dari keempat hal yang memang sangat kita harapkan itu bisa terwujud. Tapi dalam waktu yang singkat, pertanyaan kami apakah itu bisa direalisir tanpa pengurangan pendapatan mereka, tanpa ada pembengkakan anggaran, kemudian artinya mereka tidak diberhentikan, kemudian mereka itu tidak terkurangi pendapatan atau penerimaan mereka, dan tetap kita akan menggunakan regulasi yang ada. Nah, jadi barangkali secara konkretnya ini
bagaimana kira-kira rumusan yang akan kita hadapi? Apakah ini akan kita tuangkan dalam rancangan undang-undang perubahan undang nomor 5 tahun 2014 atau bagaimana? Kalaupun akan dituangkan bagian-bagian itu dalam rancangan undang 2014, apakah perubahan itu akan bisa kita buru menjelang bulan November tahun 2024 yang sentiasa menjadi ancaman bagi pegawai honor kita se-Indonesia. Ya, kita memang akui ada beberapa keteledoran yang dibuat oleh kepala daerah yang melanggar bahwasanya pelarangan pengangkatan, tapi justru mereka mengangkat pegawai honor itu. Tapi ini udah memang nasi sudah jadi bubur dan mereka tidak bisa kita apa-apain. Walaupun ada dari mereka yang belum menyampaikan SPTJM-nya itu, ya itulah kondisi kita Indonesia. Nah, itu yang pertama kami ingin tanyakan. Yang kedua, memperkuat saja apa yang disampaikan oleh Pak Junimat tadi itu tentang pegawai parlemen ini, Pak Menteri. Kalau saya menyorotnya, ada nanti kepincangan struktur yang ada di dalam struktur kelembagaan di Sekretariat Jenderal DPR RI ini. Kalau tidak kita siapkan pegawai-pegawai negeri dari mereka dan hanya kita siapkan tenaga honor saja misalnya, nah, suatu ketika kan mereka ini akan pensiun. Nah, bagaimana cara kita mengisi kalau mereka yang pensiun dan kekosongan yang terjadi akibat mereka yang pensiun itu? Ya, sangat terganggu. Sementara kan DPR ini akan kerja terus. Di satu sisi. Di sisi lain, kami juga sebagai anggota menjadi kadang-kadang terhalang juga beberapa pelayanan menjadi terhambat. Misalnya pelayanan keuangan atau pelayanan kepegawaian mereka atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kunjungan kita ke satu tempat ke daerah lain. Jadi kalau memang mereka tidak profesional bekerja, mungkin karena tidak ada job yang memberikan semacam motivasi mereka, ini yang kita kasihankan. Jadi pegawai-pegawai ya jelas memerlukan motivasi. Dan kami berharap hal ini tidak saja dilihat secara teknis kepegawaian dengan aturan-aturan yang ada, tentu pertimbangan-pertimbangan politis juga mesti kita lihat juga sisi-sisi itu, khusus untuk pegawai parlemen. Nah, saran kami apakah ini akan kita masukkan ke dalam rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu, nanti kita akan bahas ke depan apakah nanti pegawai itu akan kita bagi pegawai tadi katakan pegawai legislatif, pegawai eksekutif, pegawai yudikatif, sehingga ada cantolannya untuk pegawai parlemen ini. Nah, itu kemungkinan salah satu solusinya. Kita sudah bahas-bahas juga dengan tim ahli DPR, ada kemungkinan untuk memasukkan salah satu pasal di dalam undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 5 2014 itu, kemungkinan kita masuk dalam salah satu pasalnya seperti itu bunyinya. Jadi ada cantolan untuk pegawai parlemen. Nggak bisa kita membiarkan mereka kosong dan tidak berkarir dan tidak punya harapan untuk berkarir ke depan dari sisi kepegawaian. Walaupun tadi konsep ini barangkali yang Pak Menteri sudah ekspos ini sangat bagus, artinya kita bertitik tolak dari kinerja, bukan pegawai itu sebagai tumpukan kertas, kita setuju itu. Tapi itu nanti akan kita buat secara berangsur untuk pegawai parlemen yang ada di DPR RI itu. Kemudian yang ketiga, barangkali terakhir, karena ada rekan-rekan banyak bertanya, ketika kita berbincang dengan para gubernur-gubernur pemekaran di Papua, jadi Provinsi Papua mekar jadi tambahan 3 provinsi, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Papua Barat mekar jadi Papua. Jadi ada 6 Papua di sana, 6 provinsi Papua. Problem yang dihadapi ketika itu dan mereka mengadu kepada kita ada persoalan ASN yang ada di sana, Pak Menteri. ASN yang ada di masing-masing Papua itu, pertama mereka yang selama ini duduk di Provinsi Papua Induk, itu tidak serta-merta mau pindah ke Provinsi Pemekaran barunya itu. Karena keluarga-keluarga mereka toh tinggal di Papua Induk, di Papua. Ya mungkin ada fasilitas dan keluarganya dipindahkan ke pegunungan. Nah, ini yang menjadi keberatan mereka. Atau dipindahkan ke Merauke, ke Papua Selatan, atau dipindahkan ke
ke provinsi Papua Tengah. Jadi ada problem. Jadi kemarin itu gubernur bertengkar, tidak bertengkar, cuman masing-masing mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena di satu sisi mereka tidak mau pindah, sisi lain juga yang ini masih kekurangan, yang ini berlebihan. Itu dia, orang asli Papua itu tak ada niat untuk jadi ASN. Dia pun tidak begitu familiar dengan apa itu ASN itu. Pegawai negeri itu nggak familiar dia. Jadi ini jadi problem juga, barangkali perlu kita berikan perhatian khusus untuk ASN yang ada di sana. Karena sudah ada punya 6 provinsi, jadi saya kira itu tidak sedikit, hampir sebesar Sumatera juga, ya Sumatera ada 8 atau 9 provinsi. Mereka sudah 6 dan menjelang akan ada 7 provinsi, Provinsi Papua Utara, yang kita akan segera selesaikan juga naskah akademisnya. Jadi barangkali itu Pak Menteri, 3 hal saja, yang ini Papua, kemudian pegawai negeri di ASN di Sekretariat Jenderal, serta tadi itu kira-kira rumusan terhadap pegawai yang akan berhenti ini bagaimana? Agar mereka terhindar dari pemberhentian massal, pendapatan mereka tidak berkurang, kemudian pembengkakan anggaran tidak akan terjadi mudah-mudahan. Dan kita tetap berpedoman pada regulasi yang ada. Formatnya gimana Pak Menteri? Saya kira demikian itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudijal. Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Menpan RB, Pak Zauranas, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Menyimak dan mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri dan membaca berita tentang sikap pemerintah yang disampaikan oleh Menpan RB ke berbagai mass media, dan itu adalah berdasarkan permintaan daripada Bapak Presiden tentang kebijakan non-ASN. Saya meresponi apa yang Bapak ungkapkan itu, di mana kebijakan itu adalah tidak akan mem-PHK para non-ASN, di mana PP yang mengatur tentang itu, bahwa tanggal 28 November sudah tidak ada lagi namanya non-ASN itu. PP ini tentunya membuat galau para non-ASN. Tapi dengan berita-berita yang Bapak ungkapkan, dan saya menggarisbawahi terhadap apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentu para non-ASN merasa gembira karena diperlakukan sesuai dengan harapan dan keinginan, tetapi saya melihat belum jelas grand design daripada solusi terhadap mereka-mereka itu. Yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 49 218. Ini kan menjadi simalakama bagi pemerintah pusat, di mana pada pasal 96 dinyatakan bahwa PPK dan pejabat lain
dilarang untuk melakukan pengangkatan AS di luar non-ASN dan P3K. Artinya dilarang mengangkat para non-ASN. Di satu sisi, Bapak di DPP ini juga mengatakan bahwa yang 2018 ke bawah, itu dinyatakan bahwa pegawai non-ASN masih dapat bekerja sampai dengan 2023. Artinya adalah non-ASN yang diangkat sebelum tahun 2018. Logika berpikirnya adalah pasal 96 itu menyatakan di atas 2018 tidak ada satupun institusi ataupun pejabat untuk melakukan pengangkatan non-ASN. Dan kita selalu berbicara tentang hal ini. Berapa sebetulnya jumlah non-ASN itu? Validitasnya sampai detik ini saya katakan juga belum pas. Walaupun Bapak mengatakan dalam buku kerja Bapak ini mengatakan 2,3 juta lebih. Ini bisa saya konfirmasi kepada Bapak, ketika Bapak menyampaikan kepada kami, ada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada seluruh institusi, baik pemerintah pusat ataupun daerah, ada yang tidak menjawab. Saya kesal ketika itu. Masa kementerian lembaga, apalagi pemerintah daerah, masih ada, kata Bapak, maaf saya ingat betul itu. Mau dibawa kemana pemerintahan kita? Masa Menpan RB yang ditugaskan oleh Presiden menangani persoalan-persoalan tentang aparatur sipil negara dan struktur kepemerintahan, masih saja ada pihak pemerintah pusat satu, saya ingat betul, saya tidak salah barangkali, boleh dikoreksi kalau salah. Itu pernyataan Bapak ketika itu. Termasuk juga kepala-kepala daerah. Nah, berkaitan dengan Bapak baru saja masuk sebagai orang yang diberi amanah oleh Presiden sebagai Menpan RB, Bapak keluarkan surat edaran. Saya juga menyampaikan ketika hasil reses dan juga ada konferensi yang dilaksanakan di MPR ini, saya juga adalah sebagai narasumber. Mereka itu mengeluh dan menyampaikan kepada MPR ketika itu, satu di daerah dapil saya ketika itu di Pariaman dan Kabupaten Solo, sikap daripada pemerintah tidak sebetulnya maksud Bapak Menteri ini sangat luar biasa. Untuk menampung semua data-data itu jangan ada yang tinggal. Sehingga Bapak akan membuat grand design mau dikemanakan para non-ASN ini. Kalau non-ASN ini berbagai macam juga levelnya Pak. Yang saya ungkapkan ketika itu adalah di mana BKD tidak meresponi, malah Kepala Dinas Pendidikan Pak. Itu di Padang Pariaman. Datang para guru kepada saya, dia mengatakan data kami tidak bisa dimasukkan menjadi bahagian dari surat edaran. Saya ingat betul ketika itu standarisasi untuk direkrut minimal umur 56 tahun kalau saya tidak salah. Kedua, masa kerjanya lebih dari 1 tahun. Surat edarannya Bu, kalau saya tidak salah, itu bunyinya. Yang intinya yang ingin saya sampaikan adalah masih banyak Bapak Menteri, kepala-kepala daerah, karena apakah kepentingan politik dan lain sebagainya, kalau di Kabupaten Solo saya katakan, orang yang sudah berstatus K2 tidak masuk dalam update data itu. Dia menyampaikan ketika itu di sini Pak. Dan ini adalah pengulangan dari apa yang pernah saya sampaikan. Silakan lihat di YouTube nanti. Pernah. Yang ingin saya sampaikan adalah non-ASN ini ketika kami bicarakan Pak selalu saja naik
nilainya Pak. 500.000, 900.000, 1,2, 1,6, sekarang 2,3. Dan 2,3 juta ini pun saya rasa masih banyak masyarakat yang non-ASN itu berharap dia adalah bagian daripada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada pemerintah. Oleh karena itu, tentu yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana sikap pemerintah, terutama Bapak Menteri Azwar Anas, yang mengomandoi tentang persoalan-persoalan tentang non-ASN ini terhadap mereka yang dalam tanda kutip dizalimi itu. Karena ada BKD nggak mau, nggak usah, dan sebagainya. Banyak alasan, Mbak. Itu salah satu contoh, dan banyak lagi. Seperti yang disampaikan, banyak juga yang datang ke sini tentang Satpol PP, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apa upaya yang ingin Bapak lakukan sehingga update data itu betul-betul valid, sehingga Bapak dan pemerintah pusat jelas sikapnya bagaimana terhadap persoalan-persoalan itu. Oleh karena itu, kemudian yang kedua adalah bentuk daripada solusi ini bagaimana Pak? Ini yang ditunggu-tunggu. Yang jelas dikatakan bahwa 28 November tidak ada yang dipakai. Syukur Alhamdulillah. Ini kebijakan yang sangat luar biasa dan ini adalah yang ditunggu-tunggu. Kalaulah memang ini tidak akan dilakukan PHK dan lain sebagainya, kalimat-kalimat yang tidak akan merugikan para non-ASN, supaya jelas pula masa depan mereka itu dengan berbagai macam ragam bentuk daripada non-ASN itu, kira-kira solusi yang akan diberikan dan akan dicarikan solusi oleh pemerintah bersama DPR itu, usulan dari Bapak itu kira-kira seperti apa. Ini Zoom Pak, ini didengar oleh semua, ditunggu-tunggu Pak. Kalau Bapak ke sini nih, para non-ASN itu menonton dari Aceh sampai Papua Pak. Karena menyangkut harkat martabat kehidupan mereka masa depan. Tolong juga kebijakan yang transparan, jangan ini hanya angin surga karena kita akan menghadapi pemilu. Jangan begini Pak. Kami profesional dalam menyikapi itu, kalaupun kami ini adalah politisi. Harus jelas mau dibawa kemana para non-ASN sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah, apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Samsuri Rizal tadi. Anggarannya tidak membengkak, kemudian kesejahteraannya tidak diturunkan, di satu sisi pemasukan kita bagaimana, ini kan sesuatu yang dilematis. Ini yang perlu saya minta penjelasan dari Pak Menteri. Kemudian saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Junimar. Saya ketika itu merasa sudah ada win-win solution tentang DPR, tentang kesekretariatan. Saya barangkali sudah 3,5 tahun dan maaf Pak, sebetulnya saya tidak mau bicara tentang hal ini. Saya bilang sama pimpinan tadi. Tapi lewat lobby-lobby, agaknya apa yang disampaikan oleh DPR belum mendapatkan respon yang positif. Saya perlu juga memberikan gambaran, jangan disamakan DPR ini, lembaga ini dengan kementerian dan lembaga Bapak Ibu, Pak Menteri. Saya 3 periode di DPRD Provinsi, Pak. Pak Menteri pernah jadi bupati. Bahwa seorang sekjen, seorang sekretaris DPR itu berbeda pelayanannya dibandingkan dengan kementerian dan lembaga, Pak. Bosnya sekjen ini bukan hanya pimpinan DPR. Bosnya sekjen ini seluruh anggota DPR, Pak.
saya tidak harus melalui ketua untuk berurusan hal-hal yang berkaitan tentang kepentingan pribadi saya dan kawan-kawan, Pak. Kenapa? Karena struktur di kami anggota dewan namanya bukan kepala. Kalau kepala adalah bersifat horizontal dan sifatnya adalah komando dan patuh dan taat apa yang dikatakan oleh kepala. Sedangkan ketua adalah fasilitator, Pak. Mengeluh para sekretariat itu, Pak. Sekretaris DPR, termasuk sekretaris beliau ini, sekjen kita ini, Pak. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah pola perilaku manajemen di pemerintahan ini harusnya tentu harus kita bedakan antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Memang jumlahnya 575, tapi ragam kepala dari 575 ini kalau nggak piawai sekjen ini, barangkali sudah stroke beliau ini. Saya kasihan melihat melihat beliau nih, Pak, nggak pernah duduk sini nih. Ini karena perintah ketua tadi. Nggak berani juga beliau duduk sini, Pak. Tapi karena ingin bagaimana komunikasi kita harmonis, apa yang disampaikan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk. Yang kedua, ada kebijakan dari Menpan RB yang dikatakan tadi oleh Pak Junimar. Ada 4 lembaga, kejaksaan, Mahkamah Agung, BIN, dosen. Tentu kami berharap juga saya ini, Pak, kepada Pak Menpan RB, kenapa tidak juga diberlakukan hal yang sama terhadap apa yang menjadi rintihan dari Pak Sekjen kita ini. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Sekjen, Pak Menteri Pak Menteri ATR BPN untuk Menpan RB ya. Ini kabar nanti. Agar bisa merevisi, Pak, surat yang Bapak keluarkan nomor 521 MSM 0100 2003 untuk membuka ruang sebagaimana yang saya katakan tadi, Pak. Mudah-mudahan ini jangan menjadi, kalau saya ilustrasikan panjang, Pak. Kerja-kerja daripada sekretariat ini nggak sama dengan di institusi yang lain, bisa kerjanya itu sampai pagi, Pak. Dan itu pernah saya alami, Pak. Sampai subuh, lanjut lagi rapatnya, Pak, jam 10. Telah baru ketok palunya jam 4, jam 5, lanjut kita briefing. Dan itu tidak hanya kami anggota panja atau pansus, tetapi pasti didampingi oleh sekretariat. Inilah dedikasi yang dipersembahkan oleh sekretariat kami. Tentu baru pertama kali saya ngomong, Pak, maaf saya sebetulnya nggak berkehendak, tapi karena perintah Pak Junimar, itu yang disampaikan tadi, betul serius, Pak. Malu saya bicara, ini sebetulnya lewat lobby antara Pak Junimar, Pak Doli dan pimpinan yang lain dengan Pak Menteri, menurut hemat saya ini sudah selesai nih. Ini masalah rumah tangga kita cukup dibicarakan secara personal, tetapi karena ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Sekjen DPR RI, saya terpaksa juga untuk mengungkapkan ini, karena ini adalah juga merupakan aspirasi dari anggota DPR RI. Bukan Komisi 2 saja nih, Pak. Karena corongnya di sini adalah untuk bisa bicara dengan Pak Menpan RB adalah Komisi 2. Kami ini ada Pak Menteri, nih, ini, ya enggak, saya bicara nanti beliau enggak dengar, saya ngomong, beliau ngomong tentu enggak tahu. Saya ingin sampaikan adalah, ini adalah aspirasi kawan-kawan anggota komisi dari 1 sampai dengan 11 dan juga alat kelengkapan dewan lainnya. Jadi jangan Bapak lihat ini adalah aspirasi Komisi 2. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Padigaus. Pak Endro.
Terima kasih pimpinan, kami hormati Pak Menteri Pan-RB beserta jajarannya. Pertama, saya mengapresiasi dari paparan Pak Menteri kaitannya mulai dari pendataan maupun grand design yang ada. Ada beberapa hal yang mungkin saya dari perspektif yang berbeda. Yang pertama, kaitannya dengan surat edaran Menteri yang kaitannya penghapusan non-ASN November 2023. Saya minta itu tegas saja di sini diputuskan, dicabut saja gitu. Karena ini berdampak luas dan membingungkan. Ya. Nah ini kan mulai dari yang paling ini kan kontradiksi dengan paparan Pak Menteri yang isu lainnya, penerapan reformasi birokrasi tematik menerjemahkan arahan Presiden. Ada 3, yang satu kemiskinan, indeks reformasi birokrasi, yang ketiga adalah mengurangi dampak risiko ke masyarakat. Poin yang paling penting adalah terkait dengan masalah kemiskinan. Di sini kan Presiden Jokowi sedang giat-giatnya menanggulangi kemiskinan, di mana ada yang namanya para pendamping PKH. SDM-nya cukup banyak di kabupaten. Pak Menteri pernah jadi bupati, pasti paham. Ini mau diapakan? Padahal ini tugas mulia yang harus diselesaikan. Belum lagi yang lain-lainnya, termasuk kalau kita turun ke daerah, banyak guru-guru yang juga masih honorer juga banyak dibanding yang PNS maupun yang P3K. Nah ini di sini dari paparan yang ada belum secara tegas, malah dikatakan perlu kesepakatan. Kesepakatan kami adalah untuk mencabut surat ini dulu, supaya tidak menjadi gundah gulana. Berikutnya, kaitannya kita bicara masalah CPNS, P3K. Banyak masalah yang kemarin mafia CPNS tidak diselesaikan. Aktor intelektualnya mana? Kami tidak mendapatkan data yang ada. Ini kalau tidak diselesaikan dari akarnya akan terus berulang. Saya temukan di daerah yang menjadi salah satu pemain mafia CPNS juga didiamkan. Kebanyakan BKD. Ada yang didiamkan dalam posisi yang biasa, tetap jabatannya. Ada yang memang kena sanksi. Anehnya dia menjalani hukuman tapi tidak ada keputusan dia dihukum. Balik lagi dia. Saya nggak tahu ini kita bicara asik ke depan, rekrutmen dan sebagainya. Akar masalahnya dari tahun ke tahun begitu ada seleksi, ada mafia dan sebagainya, tidak pernah selesai. Kasihan masyarakat yang nggak punya duit, berprestasi, pintar, jadi di PNS, kena mafia. Saya minta ini tanggung jawab yang ada ini diselesaikan. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Endro. Saya minta persetujuan untuk kita perpanjang ya. Paling lama pukul 13. Tolong Bapak Ibu perhatikan waktunya. Silakan Pak Cornelis. Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan, rekan-rekan anggota Dewan, yang terhormat Saudara Menteri Pan-RB dan seluruh jajarannya. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini.
saya hanya ingin mempertanyakan dua hal. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Junimat selaku Wakil Ketua mengenai komposisi jatah untuk formasi IPDN. Kalimantan Barat itu hanya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 aja. Kabupaten lain tidak dapat. Yang dapat Kapuas Hulu, Mempawah, Sanggau, Landak, Kabupaten Kuburaya, dan Singkawang. Provinsi aja nggak dapat. Sedangkan menurut beliau tadi itu sudah disepakati. Karena formasinya tidak ada. Nah ini kami mohon penjelasan. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Junimat. Yang kedua, kepastian tentang tenaga honor ini. Mau diberhentikan atau tidak, sebagaimana tadi sudah dipaparkan, ya kita memang harus memberikan penegasan supaya masyarakat tidak ragu-ragu. Kalau memang mau diberhentikan, ya berhentikan. Kalau memang mau bertahan, bertahan. Ya tapi saya mengharap pada pemerintah untuk dicarikan jalan yang terbaik agar tidak menambah angka kemiskinan. Saya rasa cukup karena jatahnya hanya 5 menit. Mau disampaikan sebenarnya banyak, tapi bagi-bagi dengan teman-teman. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Cornelis. Ini Pak Haruna kemana nih? Lewat. Sholat. Saya juga mau sholat Pak. Pak Wahyu. Terima kasih Ketua. Saudara Menpan RB, pertanyaan saya coba singkat-singkat aja Pak. Semenjak pertama kali menjabat, saya lihat, mohon maaf Pak, Menpan RB ini lebih banyak pencitraan ya Pak daripada yang dikerjakan. Saya agak merinding melihat statement-statement Bapak itu. Kembali ke pertanyaan Pak. Dari halaman 2 sampai dengan halaman 12. Dari penjelasan ini kita sama-sama paham, yang penting tuh halaman 13 Pak. Pertanyaannya, kapan pemerintah akan melanjutkan pembahasan Undang-Undang ASN? Saya rasa itu saja dulu Ketua. Semoga tadi bisa dijawab dengan baik dan benar oleh Saudara Menteri. Terima kasih. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih Pak Wahyu. Pak Agung. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri yang saya hormati, beserta jajaran, serta pimpinan dan anggota yang kami banggakan. Kanan Pak. Ya, santai aja Pak, jangan terlalu tegang. Kita pernah punya Menpan sejak periode saya pertama, ada Pak Yudi, ada almarhum Pak Cahyo, dan sekarang Bapak di sini. Semuanya baik Pak, bahkan yang disampaikan paparan di setiap pembahasan di Komisi 2 pun juga rasa-rasanya lega. Tetapi entah kenapa setiap kali ada undangan RDP dengan Kemenpan, satu, ya Pak, teman-teman honorer apapun sebutannya, pegawai pemerintah yang ada, ini langsung membanjiri HP kita masing-masing. Sehingga mau tidak mau bikin telapak tangan dan kaki kita dingin Pak, sementara kepala dan hati panas. Betapapun ini persoalan yang belum pernah terurai dan belum pernah terpecahkan. Saya ingin melakukan pendekatan regulasi, mau menggunakan undang-undang kepegawaian atau undang-undang yang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, atau tentang
rencana tindak lanjut RUU perubahan ASN. Saya mencoba untuk melakukan telaah dari sana secara dangkal dalam pemahaman saya, belum ketemu. Bagaimana mungkin kita membahas RUU perubahan ASN yang sampai sekarang belum tuntas, kemudian kita sudah melakukan langkah kebijakan. Kecuali memang kita mau bareng-bareng bunuh diri, mengambil kebijakan yang tidak ada regulasinya. Contoh, di Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, terutama di PP 49 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah, di pasal 99 di sana ditulis pegawai non-PNS dan atau non-PPK, P3K masih dapat bekerja sampai dengan November 2023. Ini kalimatnya manis sekali Pak, masih dapat bekerja 2023. Tapi teman-teman kami di bawah membacanya setelah November 2023 mereka sudah tidak ada harapan lagi bekerja. Mereka sudah tidak mungkin lagi mendapatkan penghasilan. Sementara mereka menghidupi keluarga banyak sekali. Nah kami mohon, di sana kan Bapak sebutkan perlu ada kesepakatan. Kalau mau menempuh kebijakan itu, ya konsep kesepakatannya, kami mohon jangan di tahun politik Pak. Itu bunuh diri bareng-bareng Pak. Dan juga membuat kami ada di sudut ring yang seolah-olah tidak bisa bekerja. Begitu. Kecuali Bapak bisa memastikan bahwa pemilu akan ditunda, silahkan. Kita bahas sampai dengan tuntas. Tetapi kita sudah tetap komitmen on the track 2024. Kalau 2023 bulan November kemudian mereka berhenti semua, jadi percuma kawan-kawan dulu yang pernah datang di balkon itu kemudian datang ke sini dapat harapan-harapan palsu. Begitu. Selanjutnya Pak, kami juga ingin menanyakan, di sana ada disebutkan November 2023 mereka kemudian tidak bekerja lagi, masih dapat bekerja sampai dengan November 2023. Artinya November 2023 mereka sudah tidak bekerja lagi. Lah, apa akibatnya Pak? Kalau sekarang ini kan sudah berjalan, mereka masih berjalan mengabdi pada pemerintah dengan apapun sebutannya, berapapun tunjangannya. Kalau sekiranya ini mengganggu postur APBN, Bapak sampaikan dengan angka-angka, kira-kira ya beban APBN itu untuk penanganan kepegawaian pegawai pemerintah dengan apapun sebutannya itu berapa? Supaya nanti kita juga nagih sama Ibu Menteri Keuangan jelas. Begitu Pak. Jangan Bapak mengambil kebijakan, kemudian ternyata dari kementerian lain tidak memberikan respon dukungan dari sisi APBN. Saya rasa itu saja Pak yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Pak Rifki. Ketua saya antri ketua. Ikut kanan antri. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati Pak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi beserta seluruh jajaran. Yang pertama, Pak Menteri, saya kira dalam waktu yang kurang dari 6 bulan ke depan, sampai dengan tanggal 28 November tahun 2023, di mana PP nomor 49 tahun 2018 memberikan norma kepada kita untuk menghapus seluruh pegawai non-ASN, PP itu perlu kita revisi dengan segera. Agar prinsipal guidance yang disepakati oleh banyak pihak termasuk masukan dari DPR, agar tidak ada PHK massal, itu segera mendapatkan kepastian kepada anak bangsa. Saya mendorong ini adalah kado untuk Lebaran Idul Fitri tahun 1444 Hijriah dari pemerintah kepada rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia. Seiring dengan itu, saya meminta agar intervensi digital yang sudah dilakukan oleh Mas Anas selama menjabat sebagai Menpan RB itu juga bisa diberlakukan
bukan hanya untuk mendata berapa jumlah tenaga honorer di seluruh Indonesia, tetapi juga untuk memastikan dasar hukum keberadaan para honorer itu harus tersentra di Kemenpan RB dan BKN. Jangan sampai day to day, setiap hari terlalu mudah para pejabat di Republik ini yang sebetulnya tidak memiliki alas yuridis untuk menjadikan seseorang honorer itu ngangkat honorer, yang akan menjadi beban terus-menerus siapapun menterinya dan siapapun yang duduk di Komisi 2 DPR RI ini, dari periode ke periode. Saya menaruh empati yang sangat besar kepada Kementerian Pan-RB, karena kementerian ini diminta bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak ia lakukan, terkait dengan honorer di seluruh Indonesia. Dilakukan di seluruh pemerintah daerah, dilakukan di kementerian lembaga, yang dalam banyak case, itu dilakukan hanya atas dasar kemanusiaan dan kasihan. Saya tidak ingin menggunakan kata yang lebih kasar daripada ini. Ini bulan Ramadan, kita berkewajiban untuk menjaga perilaku tutur kata. Tetapi itulah kenyataannya, bahwa ada kondisi objektif di beberapa kementerian lembaga, lebih dari 50% tenaga non-ASN yang menyokong kementerian lembaga itu untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Ambil contoh Kementerian PUPR di balai-balai di seluruh Indonesia. Hampir 50% adalah pegawai non-ASN. Kalau kemudian kita hapuskan berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018, maka visi Presiden termasuk Undang-Undang RPJMN kita itu nggak jalan terkait dengan akselerasi infrastruktur. Tetapi di banyak tempat kita juga tahu ada sarjana yang tidak matching dipaksakan bekerja pada pos-pos tertentu, yang pengangkatannya tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang benar. Nah, untuk merapikan ini semua, saya kira intervensi digital bisa membantu. Kalau memang dia tidak ada di database dan dia tidak diotorisasi oleh Kementerian Pan-RB dan BKN, dia bukan tenaga non-ASN yang di-acceptance oleh negara. Karena kalau tidak, hari ini kita bicara 2,3 juta, besok hari akan menambah menjadi 2,5, lusa bisa menjadi 2,7, akhir tahun menjadi 3,5. Dan yang terakhir, yang perlu juga kita pikirkan, selain kawan-kawan honorer harus kita selamatkan, jangan sampai pikiran kita terkuras hanya untuk honorer, sementara kawan-kawan kita, adik-adik kita fresh graduate, yang juga memiliki hak untuk menjadi bagian dari birokrasi negara, itu terkalahkan formasinya hanya karena kita memfokuskan pada persoalan ini. Karena itu 2,3 juta posturnya harus kita bedah secara sungguh-sungguh, dan saya mendorong tidak perlu takut kemudian untuk tidak populer mengangkat mereka, mohon maaf, tidak meng-acceptance mereka yang memang tidak linear dengan kebutuhan birokrasi kita. Karena itu juga adalah hak bagi kawan-kawan yang lain di luar non-ASN untuk masuk dalam birokrasi kita. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai penyelenggara negara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri dengan seluruh jajaran yang saya hormati. Saya baru saja kembali ke Komisi 2. Jadi barangkali ada yang lupa, nama saya Heru dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil 7 Jawa Tengah. Bukan untuk kampanye, untuk dipilih karena Pak Menteri bukan dapil saya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat ke Pak Menteri. Walau masa tugasnya kalau saya hitung mungkin kurang lebih hanya 1,5 tahun. Kalau dihitung sampai periode Pak Presiden selesai. Ini bisa menjadi merupakan beban yang sangat berat bagi beliau. Tapi bisa juga menjadi masa-masa untuk berbuat kemuliaan untuk orang banyak.
Jadi selamat untuk beliau. Beliau pejabat daerah yang sukses sampai sekarang menduduki menteri. Yang kedua, saya ingin menyampaikan masukan atau pandangan. Dalam pandangan saya, para pegawai non-ASN atau honorer atau apapun namanya adalah korban. Mereka objek, bukan subjek. Kalau didekati secara aturan, ada yang diangkat secara sah sesuai aturan itu. Ada yang diangkat bisa saja dianggap tidak sah. Tetapi sah atau tidak sah bukan kemauan mereka. Bisa saja daerah disalahkan. Tapi daerah juga punya alasan. Bisa saja ini menjadi masalah yang terus-menerus seolah-olah tidak kenal selesai. Tapi bukan maunya para honorer, mereka menjadi masalah. Dan kebetulan yang disebut pegawai non-ASN dan atau honorer itu, mereka manusia semua. Mohon maaf, saya bicara seperti ini. Mereka, saya ulangi, mereka itu manusia semua. Ya. Yang merupakan objek, yang merupakan korban. Apapun dan bagaimanapun prosesnya, mereka menjadi pegawai honorer. Saya katakan korban, karena konon yang disuruh bayar pun terpaksa mau untuk jadi honorer. Saya yakin bukan karena mereka merasa mampu membayar, terpaksa membayar. Pak Menteri pernah jadi bupati, tahu yang seperti ini. Saya yakin bukan bupati yang main, tapi ada juga orang yang main. Anggap aja ini sinyalemen. Terlalu panjang kalau saya lanjutkan, sudah banyak dari kawan-kawan. Jadi pendekatan kita saya pikir tidak sekedar pendekatan administratif, tidak sekedar pendekatan hukum, tidak sekedar bicara efektivitas dan efisiensi, tapi saya ingin mengajak bicara kemanusiaan. Mereka manusia semua. Banyak yang sudah puluhan tahun. Banyak menjadi honorer sejak dari masih belum berkeluarga. Sampai sekarang anaknya 2 atau 3. Ya. Sekarang sebagian agak beruntung. Karena ada yang digaji sesuai dengan upah minimum. Tapi ternyata masih ada ya, yang terimanya 100, 200, 300 per bulan. Ini. Jadi mereka butuh pertolongan. Butuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butuh kearifan, kebijaksanaan. Mudah-mudahan Pak Menteri punya peluang untuk melakukan seperti itu. Walaupun saya tahu beliau bukan pemegang otoritas mutlak tentang hal ini, saya paham. Oleh karena itu, saya katakan beliau punya kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya. Saya doakan mudah-mudahan Pak Menteri berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Pak Toha. Terima kasih Ketua. Mohon maaf terlambat karena pesawat muter-muter di Halim itu 1,5 jam. Ya. Pak Menteri yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Pak Menteri itu senior saya di Komisi 5 dulu. Saya masuk tapi beliau sudah keluar jadi bupati.
apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya nyimak di jalan tadi, saya pikir sudah cukup. Saya akan menyampaikan aspirasi Dapil, Pak Menteri. Meskipun aspirasi Dapil ini terjadi di seluruh Indonesia. Jadi ceritanya ada tenaga honorer sudah tes CPNS, akan tapi sampai sekarang 2013, tapi sampai sekarang belum dapat SK. Ini yang lucu. Yang sudah pasti aja nggak pasti, apalagi yang belum pasti. Ini menjadi persoalan. Nah, ini saya ceritakan kronologisnya. Ini yang terjadi di Klaten, tapi juga terjadi di semua kabupaten. Ya, meskipun proporsinya tidak sama dengan kabupaten. Ya, jadi permasalahannya, mohon maaf Ketua, 2 menit mungkin saya bacakan ini. Apa ini? Kronologis K2 CPNS tahun 2013 Kabupaten Klaten yang belum terima SK CPNS, bahwa bersama ini kami K2 Kabupaten Klaten, para penggugat, menyampaikan kronologis terkait dengan permasalahan kami yang sudah dinyatakan lulus seleksi CPNS pada tahun 2013, akan tapi belum terima SK sampai saat ini. Udah, Pak. Yang pertama, ya Pak, saya Sudah. minta 2 menit untuk membacakan ini. Saya aspirasi Dapil aja. Ya. Nggak gini, kalau kayak gitu, itu banyak Pak kasusnya. Gitu. Semua. Nah, maksudnya, tadi udah sampaikan itu kan? Ya. Ya udah cukup tuh tadi maksudnya. Yang lainnya kita apa lagi bawahnya? Enggak, maksud saya ini ada kronologisnya, kayak apa begitu loh Pak, pemrosesan dari BKN, Kanrek, kemudian Bupati, hubungannya dengan Kemenpan RB dan sebagainya. Maka saya minta waktu 2 menit Ya untuk udah, bacakan. 2 menit. Ya, dan ini terjadi di mana-mana. Ini contoh kasus saja di Klaten begitu. Bahwa pada bulan Juli 2012 telah diadakan uji publik untuk menyaring kebenaran data-data dari tenaga honorer K2 yang berjumlah 2.572 di lingkungan Pemkab Klaten. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013 kami menerima surat undangan, yaitu berupa undangan pengambilan kartu tes seleksi CPNS tahun 2013 untuk tenaga honorer kategori 2 serta menerima pengarahan dan pembekalan di Bupati. Selanjutnya kami mengikuti ujian seleksi CPNS tahun 2013 formasi tenaga honorer kategori 2. Yang kedua, bahwa kemudian berdasarkan surat Menpan RB nomor B sekian tanggal 9 Februari 2014, pengumuman kelulusan seleksi CPNS tahun 2013 sebagaimana yang telah diumumkan melalui website maupun edaran resmi oleh Menpan RB tanggal 10 Februari 2014, di mana sebanyak 1.098 orang dinyatakan lolos ujian CPNS tersebut, termasuk kami itu yang menggugat ini. Oleh karena itu kami para penggugat adalah tenaga honorer kategori 2 di lingkungan Kabupaten Klaten yang mengikuti ujian seleksi CPNS daerah di lingkungan Pemkab Klaten untuk formasi tenaga honorer kategori 2 tahun anggaran 2013 dan 2014 pada tanggal 3 November 2013. Artinya mereka lolos. Tanggal 2014 sudah diumumkan oleh Menpan RB. Nah, setelah kami dinyatakan lulus, ada beberapa persyaratan yang harus kami penuhi atau melakukan pemberkasan. Maka oleh karena itu pada tanggal 20 Maret 2014 ada undangan dari Pemkab Klaten perihal pemberkasan CPNS tahun 2014 untuk tenaga honorer kategori 2 oleh Bupati, ditujukan kepada tenaga honorer semuanya. Nah, selanjutnya 14 Agustus sampai 22 Agustus dilakukan verifikasi data tenaga honorer. Kemudian dilanjutkan dengan uji publik bagi tenaga honorer K2 yang lolos seleksi CPNS formasi tahun 2014. Kemudian dari 1.098 orang tenaga honorer K2 yang telah dinyatakan lulus seleksi tahun 2013 telah diusulkan oleh Pemkab Klaten. Nah, akan tapi yang lolos ini dari 2013 ini hanya 764 orang tenaga honorer K2 yang dikeluarkan atau diterbitkan SK CPNS-nya. Sedangkan 296 orang ini belum diterbitkan SK CPNS-nya. Jadi sama-sama lulus tapi yang 764
sudah diterbitkan SK, kemudian yang 296 belum diterbitkan SK. Nah, akhirnya 2000 masuk ke PT UN dan sebagainya, karena ngejar-ngejar ini nggak nyampe terus. PT UN menang sampai kasasi menang. Akan tetapi sampai sekarang pun juga belum diterbitkan SK CPNS-nya. Nah, nanti kemarin anunya sudah berkasnya sudah saya sampaikan ke Sekretariat Komisi 2, nanti kita sampaikan ke Pak Menteri untuk dipelajari. Jadi maksud saya begini, Pak, sebelum roadmap perencanaan Pak Menteri ke depan itu mau apa, Menpan RB itu ya selesaikan dulu permasalahan keranjang-keranjang sampah yang selama ini masih ngotori Menpan RB ini untuk bisa diselesaikan semuanya. Saya pikir itu. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang disampaikan Pak Toha ini sedikit aja. Kasus bukan? Kasus lagi bukan? Kasus juga bukan? Kasus apa, Pak? Bukan tuh Pak Prianto, Pak Prianto. Sebentar saja, Pak. Paling 2 menit, 3 menit, nggak lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Bapak, Ibu, Pak Menteri yang saya hormati, jadi peserta rapat yang berbahagia. Jadi saya pikir begini, Pak Menteri ini kan mantan bupati. Yang mesti Bapak yakini itu satu, bahwa misalkan ini saya bicara tenaga honorer aja. Tenaga honorer itu perlu apa tidak ini menurut Bapak? Kalau kita berbicara lapangan, misalkan Bapak bicara di Banyuwangi, di Jember, di Pasuruan, dan ini tenaga honorer ini masih perlu apa tidak? Itu keyakinan itu yang harus ditimbulkan. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya, bahwa tenaga honorer itu masih diperlukan karena tenaga ASN-nya kurang. Itu yang mesti harus diyakini. Kalau itu sudah diyakini, maka tugas Bapak barangkali harus menyelamatkan yang tertinggal ini. Bukan merancang yang bagus-bagus, oke lah, yang bagus dirancang. Tetapi bagaimana Bapak menyelamatkan kebutuhan dan keadaan honorer ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi mesti yang perlu dipertimbangkan utama itu selamatkan honorer dulu. Karena itu dibutuhkan. Jadi keyakinan dulu dibutuhkan apa tidak. Kalau itu dibutuhkan, Bapak itu harus selamatkan. Itu pertama. Yang kedua, karena kondisi honorer ini memprihatinkan. Sudah bekerja lama, sudah terlanjur di situ, tolong ini diselamatkan, Pak. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suprianto. Terakhir Pak Yanwar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang terhormat, Pak Menteri beserta segenap jajaran. Ini mungkin nggak lama, tapi saya memberikan beberapa kata kunci saja Pak Menteri, karena ini penting untuk di follow up berikutnya. Pasti hari ini kita tidak bisa mendalami seluruh isu yang tadi kita bicarakan secara lebih detail, sehingga ke depan perlu lagi waktu khusus Pak Ketua untuk pembicaraan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini saya mencatat 5 hal pointers yang kita bicarakan. Yang pertama, penyelesaian tenaga non-ASN. Yang kedua, reformasi birokrasi tematik. Yang ketiga, transformasi pelayanan publik. Ini soal digitalisasi. Yang keempat, perlunya mulai perhatian terhadap ASN keparlemenan. Artinya ASN di lembaga legislatif. Dan yang kelima, revisi revisi Undang-Undang ASN. Ini 5 topik yang hari ini kita bicarakan. Kalau dirunut, maka ending legislasinya adalah 4 topik tadi bisa diselesaikan di revisi Undang-Undang ASN menurut saya. Apa core poinnya pada akhirnya adalah di Undang-Undang ASN bisa lebih kuat. Penyelesaian tenaga honorer, reformasi birokrasi tematik, transformasi digital, plus juga bagaimana memberikan perhatian yang lebih kuat kepada ASN legislatif. Yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, saya memberikan apresiasi, ini prinsip dasar penyelesaian tenaga honorer ini meskipun nggak gampang, ini prinsip dasarnya rumit juga Pak Menteri. Bagaimana tidak ada pembengkakan anggaran tapi menghindari PHK massal,
kesejahteraan ASN-nya tidak berkurang dan seterusnya. Nah ini kan satu hubungan yang rumit menurut saya, tapi dengan menyampaikan ini saya yakin percaya Pak Menteri dan teman-teman di Menpan RB ada way out atau ada jalan keluar tentang soal ini. Kenapa? Karena ini penting untuk memberikan bukan saja legacy di forum ini, tapi juga memang jawaban atas ini dinanti oleh jutaan ASN di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah kabar baik bahwa penyelesaian tenaga honorer atau ASN itu tidak memberikan kekecewaan kepada terutama stakeholder non-ASN. Karena itu izin nanti pendalaman ini saya kira juga harus menjadi bagian dari penguatan revisi undang-undang ASN ke depan. Jika target November ini adalah waktu yang harus diputuskan, maka sebelum November berarti undang-undang ASN juga mudah-mudahan bisa kita selesaikan sehingga masuk kepada bulan November itu secara legislasi semuanya bisa kita bereskan, termasuk di dalamnya soal ASN legislatif. Saya kira itu saja sebagai not catatannya. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua dan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan nambahi sedikit. Benar sedikit Pak ya. Kita jam 1 soalnya udah Menteri ATR BPN lagi. Baik Pak, silakan. 2 menit saja. Yang pertama, rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia yang saya hormati, intinya bahwa DPR RI bersepakat dengan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang 5 2014. Mohon nanti Pak Menteri untuk bisa disampaikan kira-kira substansi apa yang bisa menyelamatkan tenaga honorer itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.